Yang pertama, solusi menyelesaikan sebuah persamaan dan ketidaksamaan bentuk akar adalah kuadratkan ya. Jadi kalian kuadratkan, tentu ini ada syarat. Syarat sebuah bilangan di dalam kuadrat itu tidaklah negatif ya, tapi haruslah lebih dari sama dengan 0. Jadi tidak boleh negatif, berarti syaratnya dia harus lebih dari 3x lebih dari sama dengan 8, x lebih dari sama dengan 8/3. Jadi solusinya ini adalah kuadratkan. Nah tentu saat dikuadratkan sebelah kanan haruslah bilangan positif ya. Kuadratkan karena di situ 1 berarti langsung 1 kan. Kemudian 3x sama dengan 9. Maka x sama dengan 9/3 atau x sama dengan 3. Nah 3 cek dulu. 3 ternyata lebih dari 8/3. Berarti kan benar. 3 itu adalah bilangan lebih dari sama dengan 8/3. Apakah syarat itu perlu ditampilkan setiap menyelesaikan soal bentuk persamaan akar, bentuk akar? Sebaiknya iya. Karena terkadang nanti akan ada hasil yang kalau seandainya kalian tidak tentukan syaratnya, memungkinkan jawabannya itu sebenarnya tidak memenuhi syarat. Yang kedua juga sama, kuadratkan dulu. Nah, kita kuadratkan. Jadi dikuadratkan maka didapat berarti 16 min 2x sama dengan 16 kali 2 ya, berarti 32. Kedua ruas dikurangi 16. Dikurangi 16 berarti yang sebelah kiri jadi min 2x, sebelah kanan berarti 16. Kedua ruas dibagi minus 2. Jadi x sama dengan minus 8. Apakah minus 8 memenuhi? Karena dia negatif bukan berarti tidak memenuhi ya. Kan tentu syaratnya di sini 16 min 2x haruslah bilangan tidak negatif. Jadi minus 2x lebih dari sama dengan minus 16. Nah sebuah bentuk pertidaksamaan kalau dibagi negatif tanda berubah arah. Nah kemarin ada yang nanya nih. Arah tanda itu berubah apabila dibagi atau dikali bilangan negatif. Kalau ditambah, dikurang nggak berubah. Tapi kalau dibagi dia berubah. Kan? Nah, dibagi berarti dia berubah. Kurang dari 8. Kan min 8 termasuk kurang dari 8. Berarti memenuhi ya. Jadi syaratnya dia terpenuhi. Oke. Nomor 3. Syarat ini bisa jadi berlaku. Kenapa syarat ini nomor 3 bisa dikatakan berlaku? Karena sebelah kanannya masih variabel. Atau bilangan yang tidak diakarkannya variabel. Kalau ini variabel, maka memungkinkan, ya kan? Memungkinkan bilangannya itu negatif. Berarti kesimpulannya sebuah bilangan akar, ingat, ini bentuk akar. Sebuah bentuk akar itu bilangannya tidak boleh negatif. Jadi syaratnya bahwa x-nya itu haruslah bilangan tidak negatif atau lebih dari sama dengan 0. Jadi nggak boleh negatif. Kalau lihat di pilihan, maka nggak mungkin jawabannya itu min 1 dan, ya kan? Nggak mungkin. Jawaban hanya mungkin B, C, D. Hanya mungkin itu. Ya kan? Kalau lihat kalian cara menjawab pilihan ganda langsung. Nah, berarti kalian kuadratkan. Nah, saat dikuadratkan berarti ada manipulasi namanya. Manipulasinya apa? Karena kita mengubah bentuk akar menjadi bentuk lain. Kuadratkan 4x plus 5. Kuadratkan berarti x kuadrat. Lalu sesuaikan. Kita nyatakan bentuk kuadratnya positif. Koefisien x kuadratnya. Berarti x kuadrat minus 4x minus 5 sama dengan 0. Lalu faktorkan. Faktorkan berarti bikin 2 kurung dulu ya. X kuadrat hanya mungkin x kali x. 5 hanya mungkin 5 kali 1. Tidak? 5 kali 1. Sehingga hasilnya ini min 1 min 5. Yang mana yang pas? Plus 1 sama min 5 ya. Berarti x sama dengan min 1 atau x sama dengan 5. Nah, min 1 kenapa tidak memenuhi? Karena sebuah bilangan akar tidak mungkin negatif. Akar dari sebuah bilangan tidak mungkin negatif. Jadi min 1 tidak memenuhi. Maka jawaban yang benar hanya 5. Nah, nomor 3 inilah berarti syarat berlaku. Syarat berlaku memastikan bahwa pernyataannya harus benar. Variabel atau bilangan nilai akar tidak boleh negatif. Yang kedua,
Syarat yang kedua sebenarnya adalah 4x ditambah 5 haruslah lebih dari sama dengan 0. Substitusikan aja ke sini, ternyata benar kan? Nah, kalau benar ya berarti memenuhi syarat. Ya, syarat akarnya boleh disajikan, boleh juga tidak. Yang jelas bilangan akar hasilnya tidak mungkin negatif. Nomor 4. Nah, nomor 4 juga demikian nih. Kalau lihat dari konteks, coba kalau pilihan ganda murni ya. Ini bilangan di sini itu nggak boleh negatif. Jadi X min 4 haruslah lebih dari sama dengan 0. Artinya berarti X harus lebih dari 4. Yang negatif kan nggak mungkin ya. Jadi jawabannya hanya mungkin C, D, E. Ya. Kalau pilihan ganda murni kan kalian bisa masukin 6 dikurangi 5, 1. 3 dikurangi 4, nggak mungkin kan? Nah, ini kan nggak mungkin 3. Jadi jawabannya hanya mungkin E. Bisa dipahami nggak? Kalau cara cepatnya, kalau tanpa cara. Bisa? Bisa, Pak. Nah, jadi kalau pilihan ganda murni kalian bisa lihat. X min 4 kan tidak boleh negatif. Harus lebih dari sama dengan 0. Berarti X harus lebih dari 4. Yang kurang dari 4 kan salah. Nah, berarti kan hanya E jawabannya mungkin. Kalau ditanya guru mau gimana caranya? Ya sama, kuadratkan. Ya. Kalau ditanya caranya ya kuadratkan tentu. 2X min 5 sama dengan X kuadrat min 8X plus 16. Itu kalau prosedural ya. Kedua kan pindahkan di posisi kanan aja. X kuadrat min 10X plus 21 kan. Lalu X min 7, X min 3. Ada 2X. X sama dengan 7, X sama dengan 3. Nah, kalau kalian jawab langsung seperti ini, kalian kejebak. Bahwa ini kan tidak memenuhi. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak pastikan syaratnya, maka jawaban kalian pasti jawabannya D. Padahal itu kan keliru. Yang benar adalah yang E. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nah, kalian juga bisa pastikan nih, coba pilihan ganda murni. Bolehkah minus 8? Lihat syaratnya nih. Syarat X plus 4 harus lebih dari 0. Kemudian 3X min 12 harus lebih dari 0. X harus lebih dari minus 4. Yang ini X harus lebih dari 4. Ya kan? Berarti karena syaratnya ada 2, maka otomatis yang memenuhi keduanya itu yang dipakai. Berarti lebih dari 4, lebih dari min 4 kan? Berarti yang dipakai yang ini. Jadi nggak mungkin ini kan? Ya, ini juga nggak mungkin. Nah, jadi yang mungkin adalah BD. DE, sorry. Lalu yang mana yang pas? Oke, ya tentunya bisa diselesaikan dengan cara kuadratkan. Atau bisa juga kalian coba-coba gitu kan. Kuadratkan. Ini kuadratkan, akarnya hilang. Kumpulkan X-nya sebelah kanan. Kurangi X semua. Berarti 2X. 2X plus 4. 12 plus 4 berarti X sama dengan 16. 2X sama dengan 16. Berarti X sama dengan 8. Gitu ya. Semua dibagi 2. Nah, jadi jawaban yang benar adalah E. Jadi udah pasti syaratnya nggak mungkin negatif. Karena harus lebih dari sama dengan 4. Harus memenuhi. Syarat pertama harus terpenuhi. Syarat kedua pun harus terpenuhi. Maka yang memenuhi dua-duanya itu yang diambil. Berarti hanya X lebih dari sama dengan 4. Jadi udah jelas ABC itu salah. Ini sudah salah. Ya, jadi yang memenuhi adalah DE. Masukin nomor 7 sama. Kuadratkan langsung boleh. Susah tapi sebaiknya ini dipindah kanan dulu ya. Dipindah posisi. Jadi kalimatnya menjadi akar X kuadrat min 7X tambah 10 sama dengan akar X kuadrat min X min 56. Nah, ini bentuk akar keduanya. Kalian kuadratkan. Ya kan? Kuadratkan berarti akarnya hilang. X kuadrat min 7X plus 10. Di sini X kuadrat min X min 56.
Kiri kanan ada kuadrat, berarti ini sebenarnya bisa dieliminasi langsung. Tambahkan X, kurangkan 10. Berarti min 7X ditambah X. Di sini min 10 min 56. Berarti min 6X. Ya, min 66 ya. Berarti jawabannya 11 ya. Nah, berarti jawabannya 11. Bisa dimengerti? 11-nya memenuhi karena dia tidak ada lagi pilihannya. Ini harus lebih dari 0. Yang kedua, ini juga harus lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau dimasukin ini pasti udah benar. Ya, 11 kuadrat kan 121 ya. Positif. Sekarang nomor 8. Coba ditebak dulu. Apakah jawabannya yang mana kira-kira? Yang A mungkin nggak? Enggak, ada negatifnya. Oke, ada 15 ditambah 21. Ini 3, ini 3. 15 tambah 21 berapa? 36 ya? 36. Apakah Iya. 6 sama dengan 6? Iya. Nah, berarti jawabannya udah pasti E. Bisa dimengerti? Kalau pilihan ganda ya. Kalau pilihan ganda murni kalian bisa. Kok bisa jawabnya begitu? Boleh. Kenapa? Karena kalian berarti sudah memahami bahwa syarat sebuah bilangan akar tidak boleh negatif. Nggak boleh negatif, nggak boleh negatif kan? Artinya syaratnya bahwa dia harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian harus lebih dari sama dengan 0 untuk 2x min 1. Begitupun yang 3x plus 21 juga harus lebih dari 0. Jadi syaratnya harus terpenuhi. Kalau negatif itu syaratnya tidak terpenuhi, ini kan harus lebih dari min 4. Yang ini harus lebih dari sama dengan setengah. Yang ini harus lebih dari sama dengan min 7. Nah, yang ini sudah mengkat nih. Jadi yang negatif sudah nggak mungkin. Ya, ini sudah nggak mungkin. Jadi yang mungkin hanya DE. Oke? Bisa dimengerti? Kuadratkan aja ini. Kuadratkan, ya kan? Berarti kuadratkan. Ini kuadratkan ya. Nah, kuadratkan berarti X plus 4. Kuadratkan berarti 2X min 1. Jangan lupa ada tengahnya. Jadi setelah dikuadratkan karena dia ada 2 suku, maka ada 2 akar gitu kan. X plus 4 kali 2X min 1. Ya, sebelah kanan kuadratkan. 3X plus 21. Gitu ya. Berarti ini 3X plus 3. 2 akar. Berarti 2X kuadrat. Min 8 tambah 1 berarti min 7 kan. Kemudian dikurangi 4. Sama dengan 3X plus 21. 3X kiri, 3X kanan. Coret. 3-nya pindah kanan. Berarti 2 akar. 2X kuadrat. Min 7X min 4. Sama dengan 18 ya. 21 kurangi 3. Bagi 2 dulu semua. Berarti 2X kuadrat min 7X min 4 sama dengan 9. Kuadratkan lagi. 2X kuadrat min 7X min 4 sama dengan 81. Kumpulkan sebelah kiri. Berarti 2X kuadrat min 7X min 85. Nah, faktorkan. Pasti faktornya salah satunya jawabannya 5 nih. Gitu aja. Nah, berarti ini adalah berapa tuh 81 dibagi 5? 85 sorry ya. Oh, 81. 85. Berarti 13 ya. Berapa nih? Bukan 13 dong, 17 ya. Ya, 17. Jadi jawabannya ada 2 nih. X sama dengan 17 per 2 atau X sama dengan 5. Nah, karena yang 17 per 2 jawabannya pasangannya ada dengan negatif, jadi nggak mungkin. Jadi jawabannya hanya mungkin 5. Bisa dimengerti? Ya, kalau diminta pakai cara, kalian kuadratkan dulu tentunya kan. Kiri kuadratkan, kanan kuadratkan. Berarti karena masih ada bentuk akar, kuadratkan lagi. Sehingga bentuk akarnya hilang, baru kalian faktorkan. Ya. Nah, ini juga sama. Kalian pindah dulu. Berarti kalimatnya menjadi X plus 2 sama dengan akar.
X kuadrat plus 16X plus 28. Ingat, karena ini bentuk akar berarti dia harus positif. Harus positif. Artinya berarti X harus lebih dari min 2. Nah, sekarang coba tebakkan dulu. Berarti yang A mungkin nggak jawabannya A? Ya. Nggak mungkin ya. Karena dia negatifnya lebih dari min 2 nih. Harus lebih dari min 2. Ini juga nggak mungkin. Kalau min 2 mungkin. Karena dia sama dengan ya. Sama dengan 0. Sama dengan. Ini mungkin, ini mungkin. Nah. Cobanya gimana? Masukin aja. Kalau kalian masukin X-nya minus 2. Kuadratin 4 kan ya. Kuadratin 32. 4 ditambah 28, 32 dikurangi 30. Nah, berarti jawabannya yang C yang mungkin. Itu tebakan dulu ya. Jawabannya min 2 nih. Kenapa? Karena min 2 tambah 2, 0. Min 2 kuadrat 4, 16 kali min 2, 32. Min 32 ditambah 28. 4 tambah 28 kan 32. 32 adalah 0. Berarti jawabannya yang C. Nah, itu tebak-tebakannya. Nah, sekarang caranya. Kalau cara berarti tadi kuadratkan gitu kan. Ini kuadratkan. Jadi X kuadrat plus 4X plus 4. Kuadratkan berarti hilang. X kuadrat 16X plus 28 gitu kan. Kiri ada X kuadrat, kanan ada X kuadrat. Oke. Pindah posisi. X-nya sebelah kiri, konstantanya sebelah kanan. Berarti min 16X plus 4X. Lalu min 4 ditambah 28 kan. Ini berarti min 12X. Ini berarti 24. Kedua ruas bagi 12 kan? Bagi min 12. Berarti X sama dengan min. Nah, jadi tebakannya benar. Minus 2. Bisa dimengerti? Ini pun sama ya, Nah. Sama. Karena di sini ada bentuk akarnya 2. Yang satu pindah kanan. Jadi kalimatnya berarti akar X kuadrat plus 2X minus 24 sama dengan akar X kuadrat min 5X min 24. Karena dua-duanya bentuk akar, kuadratkan kan. Kuadratkan berarti X kuadrat plus 2X minus 24 sama dengan X kuadrat minus 5X minus 24 kan. Kiri ada X kuadrat, kanan X kuadrat. Kedua ruas tambahkan 5X. Berarti 2X tambah 5X. Kedua ruas tambahkan 24. 24 min 24 ya. Berarti 7X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. Ini kan tidak memenuhi syarat. Syaratnya X kuadrat plus 2X minus 24 harus lebih dari sama dengan 0. Kalau X-nya 0 kan berarti negatif ya. Kan salah. Nah, berarti ini sebenarnya nomor 10 itu tidak memenuhi syarat. Jadi tidak ada X yang memenuhi. Akarnya pecahan nih. Maka sesuai dengan sifat sebenarnya ini kalian bisa kuadratkan langsung ya. Kuadratkan 3X minus 12 per X plus 1 sama dengan 3X plus 1 per X minus 8 kan. Nah, kali silang. Tapi tentu nanti syaratnya ya, jangan sampai tidak dilakukan. 3X minus 12 kali X minus 8 sama dengan 3X plus 1 kali X plus 1 gitu kan. Kalikan berarti 3X kali X berarti 3X kuadrat. 3X kali min 8 berarti min 24X. Min 12 kali X berarti min 12X. Min 12 kali min 8 berarti plus 96. Ini pun sama. 3X kali X berarti 3X kuadrat. 3X kali 1 berarti 3X. 1 kali X berarti X. 1 kali 1 berarti 1. Kiri ada 3X kuadrat. Kanan ada 3X kuadrat. Kumpulkan ini. Min 36X plus 96. Ini jadi 4X plus 1. Pindah posisi ya. Pindah posisi berarti langsung 40X langsung berarti min 95. Berarti X adalah
95 dibagi 40. Bisa disederhanakan dibagi 5 ya. Kalau lihat opsinya per 8 nggak ada. Bagi 5 berarti berapa nih? 19 ya. Ya. 19 per 8. 19 per 8 apakah memenuhi? Nah, lihat opsinya. Nah, lihat di sini. Syaratnya 3x min 12 harus lebih dari 0. Berarti 3x lebih dari 12. X harus lebih dari 4. Ini lebih dari 4? Tidak memenuhi ya. 19 per 8 kan kurang dari 4. Harusnya kan 32 ya. Nah, berarti tidak ada X yang memenuhi. 12 ini, perhatikan ada sebuah bilangan bentuk akar, tapi ada yang kembar nih. Maksud saya sama ya. Ini kan sama nih. Nah, kalau ada sama begini, kalian bisa misalkan aja. Jadi dimisalkan A, gitu ya. Berarti hasilnya A kali A-1 sama dengan 2. Gitu ya. Maka hasilnya berarti A kuadrat min A sama dengan 2. Berarti A kuadrat min A min 2 sama dengan 0. Lalu faktorkan. A min 2, A plus 1. Berarti ada dua nilai A nih. A sama dengan 2 atau A sama dengan min 1. Apa tadi A? A itu akar sebuah bilangan. 5x plus 14. 2 akar sebuah bilangan 5x plus 14 min 1. Ingat, sebuah bilangan akar tidak mungkin negatif. Jadi nggak mungkin jawabannya negatif 1. Berarti yang memungkinkan hanya ini. Kuadratkan. 5x plus 14 sama dengan 4. Berarti 5x sama dengan 10. Maka x sama dengan 2. Jadi jawabannya hanya ini. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2. Memenuhi tidak? Memenuhi karena 5x plus 14 kan positif ya. Kalau x-nya 2. Bisa dipahami nggak maksudnya? Nomor 13 ini ada mutlak. Ingat mutlak bilangan apa kemarin? Positif. Oke, bilangan yang tidak negatif ya. Tidak negatif itu bisa 0, bisa positif ya. Nah, berarti ini nggak perlu syarat di mutlak ini. Kenapa? Karena sudah pasti positif ya. Jadi artinya X yang didapat itulah jawabannya. Nah, ini langsung kuadratkan aja. Karena mutlak juga salah satu solusinya adalah kuadratkan kan itu. Jadi dikuadratkan, berarti akarnya hilang. Jadi nggak perlu syarat yang ini. X kuadrat min 12x plus 36 ya. Kiri kanan dikurangi x kuadrat. Posisikan sebelah kiri x-nya. Berarti 16x sama dengan 33 ya. Berarti x adalah 33 per 16. Nah itu jawabannya. Nggak perlu pakai syarat lagi. Jadi 33 per 16. Kenapa? Karena sudah dibatasi oleh mutlak dan akar. Mutlak dan akar bilangan yang tidak pernah negatif. 14 sama ya. Kuadratkan karena dia bentuk akar dan mutlak berarti tidak perlu syarat. Langsung aja kuadratkan, akarnya berarti hilang. Ya. Kuadratkan berarti ingat jangan sampai x kuadrat plus 16 doang. Ada tengahnya ya, 8x 16 ya. Jadi kiri kanan tapi tengahnya ada 2AB-nya. Kiri ada x kuadrat, kanan ada x kuadrat. Kedua ruas kurangi 8x. Langsung ya. Jadi min 20x. Kedua ruas kurangi 32. Berarti min 6. Min 16. Berarti x sama dengan min 16 per 20. Bagi 4. 4 bagi 4, 5 ya. Oke, jadi jawabannya adalah 0,8 ya. 0,8. Atau 4 per 5 lah. Pertidaksamaan sama prinsipnya dengan persamaan untuk prosesnya kuadratkan, tetapi tentu ada syarat nih. Syaratnya dulu pastikan ya. Syaratnya apa? 3x min 14 haruslah lebih dari 0. 3x lebih dari 14 berarti 3x lebih dari 14 bagi 3 semua berarti x lebih dari 14 per 3. Nah pastikan memenuhi syarat dulu. Kalau semuanya memenuhi syarat ya berarti kemungkinan benar. Nah, habis itu baru kalian kuadratkan kan ya. Kuadratkan.
kemudian didapat, berarti 3x min 14, kanannya adalah 16, karena dikuadratkan. Kedua ruas tambahkan 14, berarti sebelah kanan 30 ya. Kedua ruas bagi 3, karena positif, jadi tanda tidak berubah. Ingat ya, dibagi 3 itu positif, berarti tanda tidak berubah. Tapi tambah 14 tetap, karena ditambah ya. Kalau tambah 14, tanda tetap, tidak ada perubahan. Yang berubah itu kalau dibagi atau dikali negatif ya. Jadi jawabannya adalah lebih dari 10. Lebih dari 10 pasti termasuk di dalamnya lebih dari 14/3. Gitu ya? Bisa dipahami nomor 15? Sama ya nak, kuadratkan ya. Jadi dikuadratkan berarti 10 min 2x kurang dari 64. Nah, ini pindah kanan. Berarti min 2x kurang dari 54 ya. Kurangi 10. Nah, ini dibagi negatif. Hati-hati, dibagi negatif tadi berubah tanda berarti kan. Jadi min 20 tuh 7. X lebih dari min 27. Apakah bablas terusnya? Tidak. Nah, berarti ini syarat berlaku nih di sini. Ada syarat. Syarat berlaku. 10 min 2x lebih dari sama dengan 0. Min 2x lebih dari sama dengan min 10. Ya. Bagi negatif, tanda berubah lagi. Kurang dari sama dengan Jadi jawabannya adalah yang lebih dari minus 27. Ya kan? Tetapi dia kurang dari sama dengan 5. Jadi kurang dari sama dengan 5. Tetapi yang lebih dari minus 27. Jadi jawabannya di antara minus 27 sampai 5. Sebenarnya ada sama dengannya nih. Harusnya ada sama dengannya. Bisa dimengerti nomor 16? Beda dengan yang nomor 15 ya. Berarti ini syarat memenuhi. Syarat berlaku. Sama ya prosedurnya. Kuadratkan. Misalkan kalian kuadrat dulu, syaratnya belakangan. Boleh. Kuadratkan. Berarti 4x tambah 12 kurang dari sama dengan 10x kurang 8. Kedua ruas kurangi 10x kurangi 12. Berarti 4x min 10x. Kemudian min 12 min 18. Berarti min 6x kurang dari min 30. Nah ini hati-hati nih. Dibagi negatif gimana tadi? Kalau dibagi negatif? Tandanya berubah. Oke, good. Tandanya berubah. Ini ada x-nya ya. Jadi tandanya berubah. Berarti x lebih dari sama dengan 5 ya. Lebih dari sama dengan 5. Wah, ini banyak yang lebih dari sama dengan 5. Berarti syarat di sini hati-hati. Syaratnya ada 2. 4x plus 12 lebih dari sama dengan 0. Kemudian 10x min 18 lebih dari sama dengan 0. 4x lebih dari sama dengan min 12. Dibagi positif tanda tetap. Walaupun kanannya negatif ya, tidak berubah, tidak masalah. 10x lebih dari 18 berarti x lebih dari 1,8. Buat dalam satu garis bilangan yang memenuhi ketiganya yang mana kan itu. Min negatif 3 dulu, 1,8 baru 5. Ternyata lebih dari semua ya berarti hanya 5 yang memenuhi. Gitu ya. Berarti hanya yang lebih dari 5 yang memenuhi. Artinya apa? Ternyata syarat-syarat ini tidak pengaruhi hasil jawabannya. Maka jawabannya adalah B. Tapi bukan berarti kalian tidak boleh melewatkan prosedur ini. Udah ada pilihannya. Pasti jawabannya belum tentu ya. Hati-hati. Pokoknya menyelesaikan pertidaksamaan bentuk akar. Setelah didapat walaupun prosedurnya benar. Pastikan syaratnya terpenuhi. Kan? Berarti 3x min 18 lebih dari sama dengan 64 min 2x kan ya. Kedua ruas dikurangi 2x. Kedua ruas ditambah 18. Gitu ya. Berarti x lebih dari berapa nih? 82 ya. Nah 82. Ada yang salah nggak nih? Salah ya. Harusnya nih 5 dong. Nah 5x. Berarti
X lebih dari 82 dibagi 5 berapa tuh nak? 16,4 ya. 16,4. Apakah ini memenuhi semua? Kalau lihat dari opsi kan yang lebih dari 16,4 kan ada dua nih. Ya, yang lebih dari 16,4. Hanya A dan C. Nah, syaratnya yang mana yang memenuhi? Berarti 3X min 18 harus lebih dari 0. Dan yang kedua 64 min 2X lebih dari sama dengan 0. Kalau yang ini kedua ruas tambah 18. Kedua ruas dibagi 3. Ya, berarti X lebih dari 6. Nah ini udah benar. Karena lebih dari 16,4 pasti lebih dari 6. Tapi yang ini hati-hati nih. Ya. Ini sebentar. Nah berarti yang ini minus 2X. Variabel di sebelah kiri aja lah. Lebih dari min 64 dibagi negatif. Ingat tanda berubah. Berarti 32. Nah ternyata lebih dari 16,4 tapi tidak boleh lebih dari 32. Jadi jawabannya yang C. Kalau kurang pede buat garis bilangan ya. Kalau membuat kesimpulan kalian kurang yakin, buat garis bilangan aja. Garis bilangan itu sebagai alat bantu. Lebih dari 16,4 tetapi kurang dari sama dengan 32. Berarti jawabannya yang ini. Baik, kita lanjutkan nomor 20. Nomor 20 langsung kuadratkan aja ya. Tapi ingat tetap syarat berlaku. Kuadratkan saja. Berarti sebelah kanan tetap X kuadrat plus 2X min 8. Kiri ada X kuadrat, kanan ada X kuadrat. Kumpulkan X sebelah kiri saja. Berarti min 8X minus 2X. 12-nya geser kiri berarti minus 12. Minus 8. Minus 10X lebih dari min 20. Ingat dibagi negatif. Tanda berubah arah. Jadi X kurang dari 2. Syarat harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kelewat. Karena pilihannya ada nih. X kurang dari 2. Apakah benar X kurang dari 2? Apakah syarat mempengaruhinya? Oke, faktorkan. Dikalikan min 12. Dijumlahkan min 8. Berarti X min 2 dengan X min 6. Buat garis bilangan ada 2 batas. 2 dan 6 ya. 2 dan 6, X kuadratnya positif, berarti tanda kanan positif. Kesini selang-seling, yang diminta lebih dari 0 berarti yang tandanya positif. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah X kuadrat plus 2X minus 8. Juga lebih dari 0, berarti X min 4 ya kan? X plus 4 ya, X plus 4, X min 2. Lebih dari 0, buat dalam satu garis bilangan ada 2 syarat, berarti ada 2 bilangan min 4 dan 2. X kuadratnya positif, tanda kanan positif, selang-seling yang dipilih yang tandanya positif. Oke, di sini berarti ada syarat yang berbeda dengan hasil awal. Ada minus 4, ada 2, ada 6 ya. Minus 4-nya ada bundarannya. 2-nya ada pakai, ada yang enggak. Berarti dipakai yang enggak. 6 ada bundarannya. Syaratnya harus lebih dari sama dengan 6 tetapi kurang dari 2. Oke. Harus kurang dari sama dengan min 4 lebih dari 2. Nah yang memenuhi syarat adalah yang kurang dari sama dengan 4. Ya kan? Ya. Kurang dari 2. Kurang dari 4 tapi dia kurang dari 2 tapi termasuk minus 2. Karena kalau misalkan kalian masukin dari mulai kurang dari 2, 0 memenuhi tidak. 0 memenuhi tidak. 0 kan tidak memenuhi kan? 0 di sini tidak memenuhi. Berarti kesimpulannya jawabannya bukan kurang dari 2, tapi kurang dari sama dengan 4. Ngerti ya? Nah, ini pun sama caranya seperti nomor 20. Mau syaratnya dulu boleh. Saya tentukan syaratnya dulu. Misalkan nih. Syaratnya min X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Ini sulit difaktorkan. Cek diskriminannya. Kalau sulit difaktorkan, cek diskriminannya. Kuadrat minus 4 AC-nya. Berarti min 1 kuadrat. Min 4 kali 1 kali 3. Ternyata dia negatif. Ya, negatif ya. Negatif 11. Nah, berarti dia definite. Definite apa? Definite positif. Kenapa definite positif?
Karena koefisien X kuadratnya 1. Berarti dia definite positif. Artinya apa? Apapun X-nya dia pasti benar. Berapapun X-nya memenuhi. Artinya semua bilangan real. Berarti ini X bilangan real semua. Syaratnya tidak ada kendala untuk yang pertama. Tapi yang kedua, X kuadrat min 4X plus 3. Ternyata ada batasannya. Karena bisa difaktorkan ini. X min 3, X min 1. Ya, berarti syaratnya ada 2. Batasnya 1 dan 3. X kuadratnya positif berarti tanda kanan positif. Tidak ada yang kembar berarti selang-seling. Yang diminta yang lebih dari 0 berarti yang bertanda positif. Nah ini syaratnya. Lalu prosedurnya kuadratkan. Nah di antara yang memenuhi syarat yang mana? Apakah yang lebih dari 1? Ya kan? Nah lebih dari 1 nggak mungkin kan? Karena kurang dari 1. Jadi ini nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin kan? Nah, memungkinkan ini. Memungkinkan ini. Ya, memungkinkan yang C jawabannya. Nah, sekarang kita coba kuadratkan. Kuadratkan berarti X kuadrat min X plus 3 lebih dari X kuadrat min 4X plus 3 juga kan? Kiri ada X kuadrat, kanan ada X kuadrat. Kiri ada 3, kanan ada 3. Pindah posisi. Berarti 3X lebih dari sama dengan 0. Lebih dari 0 ya. Nggak ada sama dengannya. Berarti X lebih dari 0. Nah, X lebih dari 0 yang lebih dari sama dengan 3. Berarti jawabannya yang dipilih adalah 0. Ini 3 ya. X yang lebih dari 0. Tapi yang memenuhi syarat. Yaitu X lebih dari sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah X lebih dari sama dengan 3. Lebih dari 0 tidak memenuhi. Kenapa? Karena ada yang tidak memenuhi syarat kan ya. Lebih dari 0 ada yang tidak memenuhi karena ada yang tidak memenuhi syarat. Nah ini gimana nih? Ini bentuknya kalian kuadratkan. Boleh kali silang. Tetapi tetap syaratnya harus terpenuhi ya. Ini syarat di bawah. Ya. Jadi boleh kali silang. Tapi syaratnya harus diperhatikan. Ada 2 nih syaratnya. Apa maksud saya 2 itu adalah bentuknya demikian. Pecahan kan ya. Berarti syaratnya adalah bentuknya pecahan. Ini harus lebih dari 0. Faktorkan. Berarti X min 4. X plus 2. Yang bawah faktorkan juga. X min 6. X plus 1 ya. Lebih dari sama dengan 0. Berarti ada 4 batas di garis bilangan. Ada 4 batas. Yaitu minus 2 ya kan. Di atas berarti boleh sama dengan. Ada 4 berarti boleh sama dengan. Di bawah min 1 nggak boleh karena dia di bawah. 6 juga nggak boleh karena dia di bawah. 4 boleh di atas sama dengan 0 boleh. Nah jadi tandanya nih di atas boleh 4 ya. Di atas boleh min 2. Di bawah nggak boleh 6. Di bawah nggak boleh min 1 ya. Jadi bundarannya kosong. Plus X-nya plus semua berarti tanda kanan plus. Ya, kalau X kuadratnya positif semua, kanan plus. Ini selang-seling aja. Selang-seling ya. Lalu pilih yang tandanya plus. Nah, ini syaratnya harus demikian. Oke? Nah, setelah syaratnya terpenuhi, lalu yang kalian lakukan adalah kuadratkan. Prosedurnya sama. Kuadratkan. Oke? Kuadratkan. Lalu setelah itu jangan kali silang ya. Tapi pindah posisi. Jadi X kuadrat min 2X min 8 ya. Pindah posisi. Ini per X kuadrat min 5X min 6. Min 1. Nah min 1-nya saya ubah dengan X kuadrat min X min 6 per X kuadrat min 5X min 6. Lebih dari 0 ya. Sehingga penyebutnya tetap X kuadrat min 5X min 6. Tapi ini habis nih. X kuadrat min X kuadrat habis kan. Min 2X plus 5 berarti 3X. Min 8 plus 6 berarti min 2. Lebih dari sama dengan 0. Bawah difaktorin ya. Nah ini langsung faktorin aja deh. Bawahnya. Oke, faktor bawah apa? X min 6, X plus 1 ya.
lebih dari 0. Nah, berarti syaratnya ada, hasilnya ada 3. Min 1, 2/3 ya. Min 1, 2/3, 6. Karena di atas berarti boleh. Sama dengan 0 berarti boleh 2/3. X-nya positif semua, tanda kanan plus, selang-seling. Lalu yang dipilih yang tandanya plus. Nah, berarti ini syaratkan ke sini. Jadi yang mana yang memenuhi syarat? Buat satu garis bilangan, ada berapa angka yang muncul di dalam garis bilangan itu? 1, 2, ini berapa nih? Ini 4 ya. 1, min 2, min 1, 4, 6, 2/3 ya. Jadi min 2, min 1, 2/3, kemudian 4 dan 6. Oke. 2/3 bundarannya penuh, 4 bundarannya penuh, 6 kosong, min 2 bundarannya penuh. Hasilnya sementara min 2 sampai 2/3 dan lebih dari 6. Syaratnya lebih dari sama dengan min 2, lalu diantara min 1 dan 4. Nah, berarti yang mau disyaratkan ini. Amal lebih dari 6 yang memenuhi syarat. Jadi jawabannya adalah di antara min 1 dan 2/3. Mana nih? Di antara min 1 dan 2/3 berarti yang A ya. Lalu yang lebih dari 6. Jadi jawabannya yang A. Lebih dari min 1 kurang dari sama dengan 2/3 atau lebih dari 6. Jadi nomor 22 jawabannya yang A. Hati-hati ini syaratnya ada banyak. Lalu yang memenuhi syarat adalah yang demikian. Bisa dimengerti? Nah, yang nomor 23 ini ada mutlak nih. Nah, kalau ada mutlak sebaiknya pakai syarat. Mutlak itu ada dua kemungkinan. X yang lebih dari sama dengan 0 berarti positif. Lakukan adalah akar 4 min X kuadrat berarti X per X lebih dari 0 ya. Gitu ya. Berarti akar 4 min X kuadrat plus 1 lebih dari 0. Ini sudah pasti. Pasti kan? Akar kan tidak negatif. 1 kan positif. Lebih dari 0 udah pasti. Ya, tapi ada syarat di sini. Syaratnya adalah 4 min X kuadrat. Harus lebih dari 0. Berarti 2 min X. 2 plus X. Lebih dari 0. Buat garis bilangan. Ada dua nilai. Minus 2 dan 2. Ada sama dengannya. Berarti bundarannya penuh. X-nya negatif nih. Ini positif. Berarti negatif tanda kanan. Karena negatif ketemu positif negatif. Selang-seling. Yang dipilih yang positif. Nah, berarti jawabannya nomor 1 itu yang lebih dari sama dengan 0, lalu kurang dari min 2, kurang dari sama dengan 2 tapi lebih dari min 2. Berarti yang dipilih yang lebih dari sama dengan 0 tetapi lebih dari 2. Oke, jadi yang pertama adalah X lebih dari, berarti kesimpulannya yang ini adalah X lebih dari sama dengan 0, tetapi yang kurang dari sama dengan 2. Nah, berarti jawabannya sudah ketahuan nih sebenarnya. Ya, antara apa nih? Nih. Oh, ini ada juga nih. Jadi A, B, C, D lah. Yang E doang yang enggak. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua kan X boleh negatif. Kalau X boleh negatif, berarti kan harus min X. Ya, akar 4 min X kuadrat berarti min X per X. Lebih dari 0, nah ini 1. Berarti akar 4 min X kuadrat lebih dari sama dengan 1. Kuadratkan kan ya. 4 min X kuadrat lebih dari sama dengan 1. Berarti pindah kanan aja. X kuadrat minus 3 kan. Kurang dari 0 ya. Ini pindah kanan. X kuadrat minus 3 kurang dari 0. Berarti X min akar 3. X plus akar 3 kurang dari 0. Berarti ada 2 batas. Yaitu ada sama dengannya. Ada ya. Berarti min akar 3 dan akar 3.
X-nya positif berarti tanda kanan positif, selang-seling. Yang dipilih yang negatif. Nah, berarti yang negatif yang kurang dari 0 jawabannya ini. Berarti yang mana yang memenuhi syarat? Nah, kan negatif nih. Nah, berarti yang memenuhi syarat yang ini. Berarti yang memenuhi syarat adalah akar min 3 kurang dari X kurang dari 0 ya. Jadi akar min 3 kurang dari X kurang dari 0. Berarti jawabannya kira-kira yang mana nih? Yang ada sama dengannya. Yang A ya. X kurang dari sama dengan 0. Ya, jawabannya yang A lah kurang lebih. X akar X min 1 gini ya. Iya. Terus? Kurang dari akar X. Akar X kali? Akar X min 4. Akar X min 4. Oke. Nah, berarti di sini yang pertama kuadratkan tentulah. Sama ya. Kuadratkan berarti X akar X min 1 nih. Yang akar 6X min X kuadrat. Akar 6X min X kuadrat. Kurang dari 2 akar 2. 2 akar 2 gini. Iya. Oh, ini mudah. Kalau ini kuadratin aja ya. 6X min X kuadrat berarti ini 8 kan ya. Nah, upayakan X kuadratnya positif. Berarti ini 0 kurang dari X kuadrat kurang 6X tambah 8. Jadi dibacanya dari kanan ke kiri Arab nih, lebih dari 0. Faktorkan X min 2, X min 4. Ya, buat garis bilangan berarti 2 dan 4. X-nya positif, positif berarti negatif, positif. Yang dipilih yang lebih dari 0. Oke? Lalu setelah itu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya ini. Syarat harus terpenuhi. Yaitu 6X min X kuadrat harus lebih dari sama dengan 0. X-nya keluarkan, 6 min X lebih dari 0. Buat garis bilangan ada 2. Batas, berarti 0 dan 6. Tapi hati-hati nih, X kuadratnya negatif, berarti tanda kanan negatif. Ini selang-seling, yang dipilih yang positif. Ada sama dengan, berarti 6-nya ikut, 0-nya ikut. Nah, yang memenuhi syarat yang mana? Itu kan? Berarti yang memenuhi syarat adalah berapa tuh? 0, 2, 4, 6. Di antara 0 dan 6. Lalu yang memenuhi syarat adalah kurang dari 2 lebih dari 0. Nah, berarti yang ini. Lalu A itu apa nih? Nilai terbesar kan ya? Berapa nilai terbesar? Nilai terbesar di antara ini berapa? 6. Iya. 6, Pak. 6. Jadi nilai terbesar adalah 6. 6 masukin. 36 tambah 12 tambah 1. Berarti 49. Gitu ya? Bisa dimengerti? Oke, itu dulu ya.